Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir, bisa mengikuti kajian rutin Islami Rumah Quran Tegal yang alhamdulillah kali ini kajian spesial Ramadan. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat rehat sejenak terkait dengan fokus kegiatan pada kegiatan kelas di Rumah Quran dan juga antisipasi pandemi yang lalu. Mudah-mudahan kali ini di pertemuan kedua kajian rutin Islami bisa semakin memberikan manfaat, semakin bisa menambah wawasan keislaman kita, menambah keilmuan kita, dan yang paling utama adalah semoga bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, dan semoga kita semua kelak termasuk ke dalam golongan umat yang peroleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Insyaallah kajian kita sore hari ini akan bersama dengan Al-Ustaz Muhammad Agus Fakhruddin, yang beliau alhamdulillah sudah membersamai kita semua di Rumah Quran dalam beberapa tahun terakhir untuk mengisi kajian rutin Islami. Sebelum itu, mari kita awali terlebih dahulu, kita persiapkan diri kita untuk mengikuti majelis ilmu insyaallah di kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan di taman surga ini kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian dimulai, kita akan awali terlebih dahulu dengan pembacaan atau tilawah Al-Qur'an yang kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian akan dilanjutkan Quran surat Al-Hadid surat ke-57 dari juz ke-27. Insyaallah akan dibaca dari ayat pertama sampai ayat ke-11. Pemirsa sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian, silakan bisa dibuka Quran surat Al-Hadid dan bisa menyimak atau tilawah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh
وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم. Allahumma irhamna bil Quran. Alhamdulillah. Semoga dengan dibacakannya beberapa ayat Al-Quran tadi, surat Al-Hadid ayat 1 sampai ayat 11 bisa menambah kenikmatan kita, menambah kekhusyuan kita, dan mudah-mudahan juga semakin memberikan cinta kita, menumbuhkan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada Al-Quran,
dan juga kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Ustaz Muhammad Agus Fakhruddin SAG, yang bersama beliau kita kali ini biasanya membahas kajian tentang momentum tertentu atau peristiwa tertentu di Rumah Quran. Namun kali ini spesial Ramadan, tema kajian kita sore hari ini adalah tentang Ramadan sebagai momen untuk penguatan iman kita. Insya Allah nanti lengkapnya akan bersama langsung dengan beliau. Kepada Al-Ustaz Muhammad Agus Fakhruddin kami persilahkan. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, baik yang ada di tempat rumah Quran maupun pemirsa yang ada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu semangat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menyempurnakan ibadah kita di hari-hari ini sampai nanti hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tentunya kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi hidayah kepada kita semuanya, maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat untuk kita laksanakan. Kalau itu memang adalah perintah-perintah Allah
dan itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang berat itu adalah bagi mereka yang tertutup hatinya, orang-orang yang memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang diberi kesempatan lebih banyak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah. Karena hatinya sedang tertutup, maka apapun yang memang Allah perintahkan itu terasa berat. Makanya beribu alasan dia lakukan supaya bisa meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat, pemirsa, bahwa kenikmatan yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Dan itu termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah bahwa dengan karunia dan rahmat Allah semestinya mereka itu bisa berbahagia. Karunia dan rahmat Allah ini adalah bentuk dari iman, Islam, ihsan yang ada pada diri kita masing-masing. Tentu kualitas iman, Islam, dan ihsan di antara kita satu dengan yang lain pasti berbeda-beda, tidaklah sama. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bisa naik dan kadang juga bisa turun. Makanya pada kesempatan sore yang baik ini, tema kita itu adalah Ramadan sebagai momen untuk penguatan iman kita masing-masing. Karena yang diseru untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini tentunya tidak semua orang, karena tidak semua orang sanggup melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi yang dipanggil, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu spesial, khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nasu, tidak. Bukan wahai manusia, tetapi langsung tertuju khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan, diperintahkan kepada orang-orang yang terdahulu, kepada kaum sebelumnya. Tujuannya adalah tidak lain agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Iwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini kesempatan yang terbaik, kesempatan yang istimewa, di mana tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan melipat gandakan pahalanya
kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang mau melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak hanya sekedar lahiriahnya saja menahan lapar dan dahaga, tetapi juga secara kejiwaan, hati, lahir dan batin, itu coba kita untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ya kita ini bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan segala aktivitasnya kalau kita tidak memiliki iman. Karena iman itu adalah bagian utama ya dalam kehidupan kita. Orang yang menjalankan ibadah puasa dengan menjalankan segala aktivitasnya yang tentu itu adalah perintah-perintah Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah, itu adalah bagian dari mengoptimalkan iman kita, mengejawantahkan iman, pembuktian akan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita buktikan dalam bentuk amalan-amalan salih, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya banyak sekali yang bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman di bulan suci Ramadan ini, sebagai pembuktian bahwa kita ini betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasul-Rasulnya, termasuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita ingin mendapatkan manisnya iman, maka salah satunya itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu melebihi cintanya kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satun man kunna fihi wajada bihina halawatul iman. 3 perkara yang apabila itu ada pada diri kita, maka termasuk kita orang-orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Salah satunya man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dicintainya daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, al-imsak ya, anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu bagian dari iman. Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, memanage waktu dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai sholat subuhnya diawali dengan qobliyahnya,
kemudian tilawatul Qur'annya, kemudian mengikuti kajiannya, sholat duhanya, ya, dan rangkaian ibadah yang lain, baik itu yang fardu maupun yang sunnah, itu menandakan iman kita sedang meningkat. Itu iman kita sedang naik-naiknya, dan kita itu sedang menambah pundi-pundi pahala yang dipersiapkan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti iman kita dalam kondisi yang lagi baik. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau iman kita lagi melemah, tentunya kita tidak semangat tuh dalam menjalankan ibadah. Paling kita hanya menggugurkan kewajiban, bisa jadi ya sholat, tetapi mungkin rangkaian ibadah yang lain tidak mampu kita kerjakan dengan baik. Kenapa? Karena memang sedang malas, imannya sedang turun, maka lebih banyak waktu kita habis untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu adalah manakala dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Termasuk kalau kita memahami betul surat Al-Mu'minun dari ayat yang pertama, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang semakin meningkat keimanannya, pengen mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu menjaga sholatnya dengan baik. Sholatnya bisa dikerjakan tepat waktu, sholatnya bisa dikerjakan dengan penuh kekhusyuan, ketawaduan, ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah orang-orang yang bahagia tentunya. Bisa dilaksanakan dengan tumakninah, ya, penuh ketenangan jiwa, kepasrahan, totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cerminan orang yang semakin naik, ya, kualitas imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman, yang berkualitas, semakin meningkat keimanannya, itu adalah orang-orang yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, waktu-waktu senggang. Makanya ada dua kenikmatan yang kadang-kadang manusia itu ya terkecoh atau tertipu oleh dua kenikmatan itu. Apa itu? As-sihah wal faroh. Kesehatan kita, mumpung masih sehat, maka kita berdayakan, kita optimalkan, kita maksimalkan untuk bisa menjaga betul ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal faroh, waktu luang, mumpung belum sibuk, mumpung ada waktu luang, kenapa tidak kita gunakan untuk lebih memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa anil lagwi mu'ridun, ya, wa aniz zakat fa'ilun. Kemudian juga dia mampu menunaikan zakat, ya, mengeluarkan zakat. Dan ini adalah di antara bagaimana kita
bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa semestinya di bulan suci Ramadan ini kita itu semakin meningkat ibadah kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa supaya kita tetap dalam kondisi stabil, ibadah kita bisa meningkat, keimanan kita. Seperti contoh doa yang memang itu sudah populer ya di antara kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon pertolongan, kekuatan kepadamu untuk bisa selalu mengingat-Mu. Mengingat Allah itu bisa secara lafziyah, bisa secara maknawiyah. Secara lafziyah tentunya kita berzikir dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat zikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang namanya zikir juga kita mengingat Allah dimanapun kita berada, sehingga tidak sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan selalu ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan jadi orang-orang yang kufur. Jadi yang pertama kita minta kekuatan lahir dan batin agar kita menjadi manusia-manusia yang terus ya bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Yang kedua, tentunya kita juga minta kekuatan kepada Allah supaya bisa menjadi hambanya yang pandai mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah. Ini juga bagian cerminan dari kualitas keimanan seseorang. Karena setiap masalah, urusan yang dihadapi oleh orang yang beriman selalu baik baginya. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kemudahan hidup, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila diuji dengan sesuatu yang kurang berkenan, diberi kesempitan hidup, banyak masalah, maka sabar, dia akan menjadi orang-orang yang sabar. Inilah keteguhan hati dari orang-orang yang kualitas imannya semakin meningkat, semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husna ibadatik. Yang ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa lebih baik lagi dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di doa yang lain seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga bagian dari bagaimana caranya kita meningkatkan mutu kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma inni as'aluka
fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamni. Jadi ada 5 hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita minta kepada Allah supaya tetap terjaga perbuatan baiknya, fi'lal khairat. Setiap anggota badan kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik, yang kira-kira itu bernilai ibadah, mendapatkan pahala, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang pertama yang kita minta adalah fi'lal khairat, supaya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik-baik. Tentunya perbuatan baik itu harus berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kebenaran itu harus datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi'lal khairat. Yang kedua, watarkal munkarat. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Mana mungkin orang-orang yang beriman itu apalagi sedang berpuasa kemudian melakukan perbuatan mungkar. Itu berarti keimanannya sedang melemah. Tapi kalau keimanannya itu sedang naik, sedang bagus-bagusnya, sedang stabil, maka pastinya kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Bagaimana bisa orang sedang berpuasa tapi melakukan kemungkaran, rusak puasanya? Walaupun mungkin tidak sampai kepada batal, tetapi jelas itu adalah puasa yang tidak dibenarkan. Karena puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga semata, tetapi bagaimana kita juga bisa menahan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan kemungkaran. Watarkal mungkarat. Kalau kita bisa meninggalkan perkara yang mungkar, nah itulah cerminan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wahubbal masakin, cinta kepada orang-orang miskin. Itu juga bagian dari peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran itu jelas ada orang-orang yang memang ditakdirkan menjadi orang-orang kaya. Ada juga orang yang ditakdirkan menjadi orang-orang miskin. Orang yang kaya pastinya membantu orang yang miskin. Orang yang miskin mendoakan orang yang kaya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambillah ya zakat dari sebagian harta mereka, orang-orang yang memang berkecukupan, orang-orang yang memang diberi lebih kenikmatan berupa harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan untuk Allah, tetapi kembalinya adalah kepada diri kita masing-masing. Untuk apa? Mensucikan, membersihkan ya jiwa harta kita yang memang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa sholli alaihim. Nah, orang yang diberi, orang yang menerima, doakanlah mereka. Orang-orang yang memberi, doakan mereka.
Inna sholataka sakanul lahum, karena doa daripada orang yang diberi itu menenangkan jiwa mereka, orang-orang yang berbagi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, wa antaghfirli, kita memohon kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Siapa sih di antara kita itu yang tidak pernah melakukan kesalahan, kekhilafan? Makanya banyak kan doa-doa yang bisa kita panjatkan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ada doa yang favorit setelah kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi Allah itu maha pengampun, ya, suka memaafkan. Maka kita minta kepada Allah, maafkanlah kami, maafkanlah aku. Tentunya dari banyak dosa yang sering kita lakukan. Tidak mungkin orang-orang yang beriman, ya, itu tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi orang yang beriman itu penting sekali pengampunan dari Allah. Karena kalau kita sudah meminimalisir dosa, pastinya ringan sekali kita untuk melakukan atau untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Tetapi kalau kita sudah bergelimang dengan dosa, berat rasanya kita bisa menyempurnakan ibadah kepada Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, termasuk di sepertiga malam terakhir ketika waktu sahur. Nah, disitulah waktu yang terbaik kita juga untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membersihkan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang terus mau mensucikan jiwanya. Merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, ya, dengan kemaksiatan, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya kita bisa tetap stabil keimanan kita, ya, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur kita ini memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antaghfirli. Yang kelima, wa antaghfirli wa tarhamni. Jadi minta supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita juga bagian dari orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu tentunya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ada juga di dalam Al-Quran, ya, tepatnya di surat Al-Ahqaf ayat 15. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini juga bagus, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya.
Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dikuatkan oleh Allah lagi-lagi untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita dan juga kepada kedua orang tua kita. Kalau kita sudah mendapatkan nikmat, kita mampu bersyukur, pastinya yang kedua langkah berikutnya, wa an a'mala shalihan tardo. Kita minta kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk terus bisa beramal salih. Karena cerminan orang yang semakin meningkat keimanannya adalah yang semakin meningkat amal solehnya. Gak mungkin orang yang beriman kemudian dia melemah amal solehnya. Tetapi orang yang beriman mestinya dia semakin meningkat dalam urusan amal solehnya. Dan yang namanya amal soleh itu kan banyak, ada yang fardu, ada juga yang sunnah-sunnah. Yang fardu kita laksanakan dengan baik, yang sunnah-sunnahnya menyempurnakan daripada yang fardu-fardunya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kita juga minta supaya Allah memberikan kebaikan kepada diri kita, supaya kita juga bisa memberi kebaikan kepada anak keturunan kita. Nah, kalau kitanya nggak baik, bagaimana dengan anak keturunan kita? Tetapi kalau kitanya baik, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang taat, bertakwa, beriman, ya pasti insya Allah anak keturunan kita juga akan mendapatkan kebaikan, baik dari kita maupun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang baik itu kan butuh proses, butuh kemauan, butuh semangat, ya. Dan itu cerminan dari orang-orang yang meningkat kadar kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tutu ilaika. Orang yang beriman itu pasti segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya melakukan kehilafan, kecerobohan. Ya, gak mungkin kita ini gak pernah melakukan kehilafan, kesalahan. Ya, karena kita adalah manusia biasa. Makanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk segera bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang benar-benar, taubat yang tidak mengulangi lagi perbuatan masa lalunya. Masa lalu ya kita sudah menyesalinya, tetapi masa yang akan datang pastinya harus lebih baik dari saat ini. Karena orang yang terbaik itu adalah yang hari esok itu semestinya harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Itulah dikategorikan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inni minal muslimin. Dan berikrar kalau kita ini adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena segalanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak mungkin ya menolak apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah tentukan untuk kita, kita siap sami'na wa ata'na. Mendengarkan, mengkaji ayat-ayatnya dengan baik, kemudian kita taati, kita jalankan perintah-perintahnya. Itulah orang-orang yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan ihwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita termasuk orang-orang yang sampai akhir hayat kita adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu sampai mati kecuali dalam kondisi muslim, kondisi
pasrah kepada Allah, penuh ketaatan, penuh keimanan, penuh ketakwaan, sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah betul-betul dalam kondisi yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat tidak ada manfaatnya itu yang namanya harta, anak-anak, kecuali orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, hati yang sudah lepas dari dosa, karena sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menyempurnakan ibadahnya ketika di alam dunia ini, sehingga enak begitu kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang sudah paripurna secara keimanan, secara keislaman, dan juga mungkin dari sisi kebaikan-kebaikan kita. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini betul-betul menjadi momen terbaik, momen yang istimewa untuk kita bisa terus menguatkan iman kita. Iman itu tidak hanya sekedar slogan, iman tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi iman itu butuh praktek. Iman itu butuh realisasi, optimalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu bisa kita buktikan, maka memang itulah iman yang sebenar-benarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah saum bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai nanti hari yang terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Muhammad Agus Fakhrudin atas materi yang sudah disampaikan pada kita. Materi yang sangat dasar sebetulnya, namun inilah sebagai titik fondasi kehidupan kita, yaitu adalah keimanan. Dan Ramadan ini adalah momen terbaik, betul tadi dikatakan oleh Ustaz Agus, momen terbaik kita untuk memperbaiki, meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, semakin menguatkan keimanan kita. Barangkali dalam peristiwa atau hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini banyak sesuatu yang semakin menggerus keimanan. Mudah-mudahan dengan masuknya kita di bulan Ramadan ini semakin menjadi momen terbaik kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini ikut disiarkan juga oleh panitia dari pesantren Ramadan Online. Mudah-mudahan materi kita, kajian kita sore hari ini bermanfaat, dan semoga termasuk untuk utamanya untuk diri kita sendiri, bisa memberikan kekuatan, keistiqomahan kita menjalani hari-hari Ramadan ini dengan semakin lebih
baik lagi insya Allah. Dan sebagai informasi, untuk kegiatan kajian rutin insya Allah akan tetap rutin dilakukan di Rumah Quran setiap hari Rabu sore, seperti di jam dan tempat yang sama insya Allah. Kemudian untuk kegiatan yang lain berupa kegiatan pembelajaran kelas berjalan seperti biasa. Dan juga ada tambahan kegiatan Tahsin Tilawah Akbar. Barangkali bisa mengajak siapapun yang ingin mengikuti kegiatan tahsin, meskipun belum menjadi santri Rumah Quran, namun bisa mengikutinya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan juga terakhir, pesan untuk para peserta pesantren Ramadan online, semoga tetap istiqomah, tetap sabar, tetap semangat dalam menjalani kegiatan pesantren Ramadan online ini. Dan qadarullah, Al-Ustaz Husni Darajatun juga masih di Mekah ya. Jadi belum bisa menemui langsung para peserta pesantren Ramadan online. Mudah-mudahan beliau bisa insya Allah beberapa hari ke depan akan kembali akan kembali ke Tegal untuk bisa membersamai kita semuanya. Dan sampai jumpa di pertemuan kajian rutin di pekan yang akan datang bersama dengan guru-guru kita yang lain. Hari ini alhamdulillah bersama dengan Ustaz Muhammad Agus Wahyudin kita kembali bersama menambah atau mengkaji ilmu dengan kondisi yang mudah-mudahan terbaik ya, momen terbaik di Ramadan, di bulan Ramadan, bulan suci ini. Mari kita akhiri kembali. Assalamualaikum. Saya tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.